Jadi tentang model autoregressive distributed lag sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi mengenalkan itu, kemudian harusnya ada materi yang saya di RFS itu instrumental variable, tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Jadi mungkin nanti harus untuk kedepannya kalau ada ini lagi baru saya bisa ini kita sesuaikan lagi gitu. Nah, jadi akan apa namanya masih ada sebenarnya satu lagi tugas ya, tugas 2 mungkin bagian data file dan ini nanti informasi menyusul ya. Untuk itu apa namanya tentang data panel dan mungkin ini model distributed lag gitu ya. Nah, kebetulan juga minggu depan mungkin ini ya apa namanya berbarengan dengan libur Lebaran, jadi kita sulit juga mencari waktu lagi. Ya nanti kita pikirkan gimana caranya. Saya sebenarnya ingin gini apa namanya, karena kita jumlah sedikit cuma memungkinkan bagi kalian untuk misalnya tugas itu saya sih inginnya kalian presentasi karena saya ingin tahu seberapa jauh sudah pemahamannya sampai sejauh ini ya, karena hanya berenam ya. Mungkin sekarang ada yang ikut ini nggak KN MIPA? Nggak ada, Brian nggak ikut ya? Sama yang lain ini, Jessica ikut ya? Sepertinya Jessica-nya ikut di sini. Oh, online ya sekarang? Yang level universitas? Kurang tahu Pak, Kurang soalnya tahu saya ya? tidak ikut. Udah ikut ya? Yang soalnya minggu lalu, yang Yang maaf ya, Pak, yang kamu nggak ikut ya? Ikut saya Pak, saya ikut sama Lani. Oh, online ya? Iya, kalau dari angkatan saya, Lani, sama Dina. Oh, oke. Ini sudah selesai apa gimana? Belum? Sedang berjalan? Iya, lagi sih Pak, bentar lagi sih selesai. Cuma emang kebetulan saya selesai duluan. Oh, oke. Ya, baik. Jadi hari ini bisa kita mereview dulu karena saya pikir mungkin ada bagian yang terlewatkan ya. Mungkin saya terlalu cepat atau bagaimana. Jadi saya persilakan kalian untuk mendiskusikan bagaimana yang bisa kita review sebelum nanti ada tugas kedua tentang data panel mungkin ya, analisis data panel gitu. Dan juga tentang kalau ada RDL, model distributed lag itu yang kita bicarakan minggu lalu, kalau itu kurang jelas bisa saya jelaskan lagi. Jadi nanti UAS-nya akan paling mulai dari data panel sampai ini ya, apa namanya? Ya sampai model autoregressive distributed apa namanya? Autoregressive dan distributed lag gitu. Nah, nanti kita bicarakan detail tugasnya seperti apa. Saya juga masih punya utang ke kalian belum menjawabnya ya. Masih PR dan ininya belum saya sempat ini. Nanti mudah-mudahan sebelum UAS sudah beres sehingga saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Oke, jadi ada berempat yang di sini ya. Apakah ada materi yang bisa yang perlu kita review? Ada yang kurang jelas? Silakan sampaikan langsung. Saya memang tidak buat Google Form karena hanya sedikit ya, jadi cukup mudah untuk ini saya diskusi dengan kalian saja. Atau ada bagian dari materi yang sampai sejauh ini yang tidak kalian pahami dengan baik atau perlu kita bicarakan? Ada materi ini? Kalau belum atau kalau tidak, mungkin saya akan apa namanya mengenalkan ini saja apa namanya instrumental variabel, tapi nanti nggak akan ikut dalam ini ya, UAS, jadi untuk mengenalkan idenya seperti apa. Jadi ada suatu web yang sebenarnya ini saya sharing juga di linknya di OAS saya, coba kita lihat dulu.
Waduh, saya lupa di-mute tadi ya. Oke, baik. Jadi saya ulangi ya. Apakah bisa dengar suara saya nih? Saya sepertinya apakah ada masalah koneksi ya saya? Bisa dengar saya? Siapa? Brian? Sudah, Siapa? Pak. Bisa dengar Brian? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Baik. Jadi saya ulangi ya. Jadi dari saya nggak merasa tadi ternyata di mute. Oke, baik. Jadi begini. Jadi ini kalian bisa lihat link ini. Kalau tidak salah saya sharing link ini nih, kalau tidak salah ya. Jadi di situ menggunakan dan ada beberapa library yang kalian bisa install nanti ya. Oke, jadi instrumental variable itu topik untuk salah satu upaya untuk mengatasi kalau x-nya atau prediktornya berkorelasi dengan error. Gitu. Itu pada dasarnya yang ingin dilakukan ya. Nah, kenapa itu penting? Karena membuat apa yang disebut dengan estimasi itu menjadi tidak konsisten kalau tidak dilakukan ya. Jadi ini kalian bisa download bukunya itu dengan ada ini link PDF ini. Ya, dan ini adalah open review istilahnya. Jadi kalian bisa download menggunakan saya komentari di sini secara online kalau kita ada waktu ya. Nah, ini bukunya. Jadi dan saya rasa bagus untuk kita ini yang bagi kalian yang ingin tetap menggunakan ini untuk membahas dalam pekerjaan ya, misalnya nanti siapa tahu nanti ada kerja di bagian analisis data dalam di bank atau lembaga finansial, mungkin di badan-badan lain, itu pemahaman ekonometri itu sangat penting ya, karena ini jadi gini, ekonometri itu salah satu bagian yang penting dipelajari dalam ilmu ekonomi sebenarnya gitu. Jadi orang ilmu ekonomi mempelajari ini, tapi mungkin matematiknya tidak sedalam kita seharusnya gitu, karena di situ kita punya bagian sebenarnya gitu ya. Oke, itu cerita ini sedikit. Baik, saya kembali lagi ke sini. Tadi saya mute saya sepertinya tadi. Jadi regresi itu ada beberapa masalah. Jadi yang pertama bisa jadi variabel yang dihilangkan, terhilang atomic variable, measurement error, kemudian kausalitas simultan. Oke. Nah, jika error atau galat itu ya, galat atau error itu berkorelasi dengan regresi, nah di sini akibatnya adalah estimasi dari koefisien menjadi tidak konsisten. Oke. Oke, jadi tidak konsisten. Nah, pada regresi yang sudah kita pelajari itu, kita bisa menambahkan variabel yang dihilangkan pada regresi untuk mengatasi risiko estimasi yang bias ya. Kalau kita ingin mencari tahu efek kausal gitu, jadi kalau ada variabelnya itu bisa kita tambahkan, tetapi jika karena satu alasan ada suatu faktor atau apa yang tidak bisa diukur atau tidak tersedia karena suatu alasan tertentu, maka regresi berganda yang sudah kita pelajari tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi artinya begini, bagaimana kalau suatu variabel ini tidak bisa diukur gitu ya. Jadi itu yang ingin sampaikan di sini di yang saya sorot pada bagian ini. Nah, kemudian jika kausalitas itu menjadi dari X ke Y, jadi kausalitas itu berhubungan dengan apakah X menyebabkan Y, kan gitu sebenarnya ya, X menyebabkan Y ya. Nah, ini sebenarnya kalau kausalitas yang eksak atau X Y itu sulit dilakukan pada data observasi seperti hanya pada data-data ekonometri ya. Dan yang ini biasanya lazimnya dilakukan dalam level suatu percobaan ilmiah, itu dalam satu lab atau sesuatu yang bisa kita atur X-nya sehingga Y-nya menjadi berapa gitu ya. Nah, itu misalnya. Tapi dalam observasi, terutama dalam data-data ekonomi, itu hal ini sulit mendapatkan kausalitas sebenarnya ya. Sehingga nanti kalau kalian belajar lebih lanjut ada namanya kausalitas Granger gitu misalnya kalau dalam time series atau bentuk yang lain gitu. Oke. Nah, jadi di sini ada masalah lain yang disebut dengan kalau yang tadi variabel yang dihilangkan, ini variabel yang hilang, variabel yang dihilangkan atau hilang karena kita tidak mempunyai atau tidak ada, atau ada tetapi mungkin pada satu bagian tidak ada catatan tentang variabel itu, bisa jadi begitu. Dan galat pengukuran dan juga kausalitas simultan. Nah,
Pada saat ini, apa namanya, pada saat kita bicara ini kausalitas tadi dari X ke Y dan sebaliknya dari X akan terdapat estimasi bias estimasi yang tidak bisa dikoreksi atau diperbaiki hanya dengan melakukan regresi berganda gitu. Nah, satu cara untuk melakukan ini, jadi untuk menyelesaikan masalah yang disebut sebagai apa namanya, kausalitas simultan itu adalah dengan menggunakan instrumental variable atau IV disingkat. Jadi yang merupakan suatu teknik umum ya untuk mendapatkan estimator atau penduga konsisten dari koefisien regresi. Jadi ini. Oke, bentar saya tinggal sebentar.
Baik, jadi instrumental variable atau variabel instrumental ini adalah teknik untuk mendapatkan penduga konsisten, ya, pada regresi, ya, apabila terjadi masalah ini tadi, ya, apa namanya, kausalitas simultan, gitu ya. Nah, teknik untuk menyelesaikan ini melakukan estimasi ini disebut dengan two-stage least square, ya. Jadi kalau kita terjemahkan, koda terkecil dua tahap atau dua langkah atau dua tahap, ya, gitu. Jadi yang pertama itu adalah nanti kita lakukan regresi, kemudian berikutnya kita lakukan lagi, ya, seperti jadi dua tahap. Jadi least square-nya dilakukan sebanyak dua kali, tapi lebih jelasnya akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Jadi dengan contoh, ya, dengan contoh yang diambil dari ini. Oke, nah nanti untuk menggunakan ini kalian harus menginstal library ini dulu, ya, AER dan apa ini, Stargazer, ya. Jadi paket AER dan Stargazer ini yang diperlukan. Nah, jadi yang dibicarakan dalam instrumental variable itu adalah seperti ini. Jadi misalnya ada model regresi seperti ini, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus UI, I-nya 1 sampai N. Nah, di sini galat UI-nya itu berkorelasi dengan regresor XI. Berkorelasi dengan regresor XI. Jadi galat UI berkorelasi dengan regresor XI. Jadi X itu endogen, ya, endogen. Sedemikian hingga OLS-nya itu menjadi tidak konsisten, ya, untuk parameter beta 1. Iya. Jadi di sini XI dan ini berkorelasi. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Karena itu kan tidak boleh dalam asumsi ini, kan. Nah, kalau ini terjadi, maka kita bisa menggunakan tadi teknik yang kita sebut tadi adalah teknik variabel instrumen. Nah, variabel instrumen itu adalah satu variabel yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan penduga konsisten, gitu ya. Penduga konsisten. Jadi apa itu penduga konsisten? Nah, silakan kalau kalian ini lihat lagi materi di Submat kalau mau baca lagi itu ada. Jadi pada dasarnya satu penduga konsisten jika misalnya untuk limit misalnya n menuju tak berhingga, gitu ya, suatu estimator itu akan konvergen menuju nilai tengah dari populasi dan variansinya menuju 0, gitu. Nah, itu kurang lebih ininya, ya. Nah, jadi Z di sini dikatakan sebagai suatu variabel instrumen, ya. Instrumen untuk mendapatkan estimator atau penduga yang konsisten. Itu tujuannya. Nah, ada dua kondisi yang harus dipenuhi oleh Z ini agar menjadi instrumen yang valid. Jadi yang pertama, kondisi kondisi relevan dari instrumen adalah X dan Z itu harus berkorelasi. Jadi rho X dan Z. Jadi nanti kita di sini menambahkan variabel Z pada dasarnya. Z-nya yang digunakan, bukan menambahkan, ya, Z yang digunakan sebagai variabel instrumen, gitu. Jadi X dan instrumennya itu Z harus berkorelasi. Jadi rho
Z dan X, atau di sini rho ZI XI itu tidak sama dengan 0. Ya. Kalau tidak berkorelasi, ingat ya, itu sama dengan 0 ya. Jadi, asalkan tidak sama dengan 0, maka kita sebut dengan berkorelasi entah positif atau negatif. Kemudian kondisi yang kedua disebut dengan instrumen exogenity condition. Jadi, kondisi eksogenitas instrumen. Yang pertama tadi adalah instrumen relevance condition. Jadi, kondisi relevan instrumen. Nah, kondisi ini, eksogen ini berhubungan dengan instrumen Z ini tidak berkorelasi dengan error. Oke. Oke, jadi masalahnya adalah begini. Jadi kalau kita lihat sekarang, X dan Z ini tidak berkorelasi masalahnya. Jadi pada model regresi sederhana ini. Nah, untuk mengatasi ini, kita bisa mengenal instrumen Z, tetapi Z berkorelasi dengan X, tetapi Z tidak berkorelasi dengan U, gitu. Ya. Oke, taruh ada saya mungkin lebih mudah kalau dijelaskan dengan ini. Taruh saya rasa ada kemarin saya juga mana ini? Taruh dulu. Oh, ini. Ya, seperti ini ya. Jadi mungkin akan lebih jelas dengan ini ya. Jadi dan di sini ada beberapa terminologi yang mungkin tidak sempat saya jelaskan karena skopnya terlalu luas ya. Oke. Jadi kita akan lebih mudah memahami dengan cara ini ya. Jadi ada materi ini ya, bisa di-download dari sini nanti ya. Ini, oke. Sites google.com ini ya, instrumental ini saya rasa cukup bagus untuk memahami. Jadi jadi ini adalah jadi instrumen variabel itu akan lebih jelas seperti ini misalnya. Dengan contoh ya, mungkin ini akan memperjelas ya. Saya rasa ini mungkin lebih ini untuk menjelaskan ide dari variabel instrumen. Jadi upah dan pendidikan itu bersama-sama tergantung pada kemampuan yang tidak bisa diamati secara langsung ya. Itu poin yang pertama dulu. Jadi bagaimana cara mau tahu ini? Jadi tes ya, tes itu bisa digunakan sebagai proxy atau sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu pendekatan. Saya simpan aja di sini. Bukan di ya, kita ambil dari ini aja ya, Ani Kachnov. Oke. Jadi saya akan ini aja, mungkin lebih jelas dari ini. Instrumental variable ini. Jadi ada contoh endogenitas. Ini dulu konsep yang ingin saya jelaskan dulu. Jadi wage atau katakanlah upah dan pendidikan, ya ini dan ini kan bersama-sama tergantung pada suatu yang disebut dengan kemampuan kan gitu. Jadi pendidikan dan upah itu kan secara bersama-sama itu bergantung pada kemampuan yang tidak bisa kita amati secara langsung. Itu contohnya ini. Nah, bagaimana caranya mengukur ini ya? Kita bisa menggunakan tes atau uji sesuatu lah, uji kemampuan ini untuk mendekati apa yang kita ingin sebagai kemampuan, kan suatu uji atau apapun itu ya, tes hasil pengujian, apakah misalnya tes bahasa Inggris, tes apa kemampuan kerja gitu ya, yang lain misalnya tes kemampuan dasar dan lain-lain gitu. Karena ini tidak bisa diukur langsung kemampuan ini tidak bisa diamati secara langsung gitu loh, itu poinnya ya. Kemudian yang kedua misalnya konsumsi dan income, misalnya di sini keduanya ditentukan oleh faktor makroekonomi misalnya ya, sehingga kita bisa menggunakan misalnya
investasi untuk mengontrol apa yang disebut dengan endogenitas gitu ya. Nah, di sini masalah penyebab dari endogenitas ini adalah peubah penjelas atau explanatory atau prediktor itu ya yang tadi apa namanya berkorelasi dengan error atau galat. Oke. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini. Satu regresor itu atau prediktor itu, di X-nya itu dikatakan endogen pada saat berkorelasi dengan error atau galat atau disturbance gitu. Misalnya Y adalah earning atau penghasilan ya mungkin atau pendapatan per bulan gitu ya bisa dikatakan. X adalah pendapatan earning atau pendapatan. Jadi banyak kata yang sulit kita terima dalam bahasa Indonesia. X adalah pendapatan atau perolehan atau ya penghasilan bisa jadi begitu ya, earning. X itu banyak lama sekolah. U adalah galat. Jadi variabel yang didefinisikan untuk contoh yang tadi ya. U adalah galat yang termasuk dalamnya adalah ability atau kemampuan. Z itu disebut dengan proxy, jadi sesuatu yang paling dekat untuk mengukur ya bagaimana seseorang dalam kuliah gitu kan, karena di sini ada pendapatan, ada lama dari lama sekolah atau lama kuliah gitu. Nah, di sini ada beberapa ini dikatakan exogen atau exogenity jika regresor X dan galat U atau disturbance U atau error term U penyebab independen dari Y, independent cause, jadi penyebab independen dari perubahan dependen Y. Nah, dikatakan endogen, ya, diendogen jika U dipengaruhi U mempengaruhi atau mempengaruhi regresor X, ya, mempengaruhi regresor X, dan dengan demikian secara tidak langsung mempengaruhi Y. Kita lihat lagi di sini. Di sini X ada Y, ya, menjadi penyebab dari secara bersama-sama terhadap variabel Y. Oke, ini yang tadi disebut dengan simultaneous causality yang saya bicarakan tadi di sini. Simultaneous, masalah yang ini ya, seperti itu ya. Jadi simultaneous causality, jadi simultan secara bersama-sama. Oke, nanti kita sedikit balik lagi ke sana. Nah, di sini error U, ya, kalau kita lihat panahnya di sini, U mempengaruhi regresor X dan X mempengaruhi Y. Dengan demikian, secara tidak langsung mempengaruhi Y juga. Oke, jadi dari ini ke X ke Y. Jadi U secara tidak langsung akan mempengaruhi Y melalui ini ya, melalui X gitu. Jadi secara tidak langsung atau indirectly. Oke. Nah, di mana letak instrumental variable? Jadi instrumental variable, kalau kita lihat di sini, instrumen Z, ya, instrumen Z berasosiasi dengan X, tetapi tidak dengan galat suku galat U. Jadi di sini, kalau kita lihat yang di sini, ini ya, Z-nya berasosiasi dengan X tetapi tidak dengan U, ya. Gitu. Jadi itu poin dari yang ingin disampaikan dalam instrumental variable itu. Ya. Jadi saya ulangi, kalau exogenitas itu berhubungan dengan regresor X dan galat U atau error U atau disturbance U penyebab atau
independent cos dari Y. Jadi di sini kalau kita lihat, saya ulangi lagi, X dan U, Y. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita regresikan seperti ini kan. Ini seperti yang sudah kita kenal. Y plus beta 0 plus beta 1X plus U. Jadi X dan U secara bersama-sama kira-kira menjadi penyebab atau cause dari Y ya secara independen, dan independen ini menyebabkan ini gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian kalau endogenitas, jika U sama seperti tadi, jadi X, Y kan gini, ada U. Nah, kalau U-nya ada tanda panah ke sini, U-nya mempengaruhi X juga, gitu ya, dan sedemikian hingga juga secara tidak langsung mempengaruhi Y, gitu ya, affecting mempengaruhi Y. Jadi di sini ke sini. Oke. Jadi kalau kita memberikan panah ya U memberikan ini ke Y gitu ya. Nah, instrumental variable seperti ini tinggal ditambahkan sekarang Z. Jadi ini X, U, Y. Ini Z. Ya, berasosiasi dengan X tetapi tidak dengan U. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan U, dia berasosiasi dengan X. Itu idenya. Oke, seperti itu. Jadi, nah agar menjadi ini apa namanya? Ya. Agar Z itu menjadi instrumental, ada beberapa variabel, ada beberapa syarat tadi. Jadi yang pertama, Z berkorelasi dengan regresor X, ya, sehingga ekspektasi dari Z X atau Z X kalau dia apa namanya, kalau dia berkorelasi berarti dia tidak sama dengan 0, artinya Z memprediksi atau menjadi penyebab untuk X. Kemudian jadi korelatif, Z tidak berkorelasi dengan error term U atau galatnya, korelatif dengan regresor. Ya. Jadi ZU, Z term U kalau dia vektor ini sama dengan 0, Z-nya tidak endogen. Z tidak secara langsung menjadi penyebab variabel Y. Ya. Jadi covariance antara Y dan Z diketahui X, jadi karena dia tidak langsung itu sama dengan 0. Jadi Z ini tidak berada dalam persamaan Y. Jadi Y dan Z itu diketahui X itu sama dengan 0. Nah, untuk melakukan ini kita menggunakan prosedur misalnya seperti biasa linear model X beta atau ini ya. Kalau kita nyatakan beta 0, beta 1 dari dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian endogenitas jika satu atau lebih berubah penjelas atau explanatory berkorelasi dengan galat, ekspektasi X diketahui mu atau galatnya ini tidak sama dengan 0. Kemudian ini kalau endogenitas, kemudian estimasi ini adalah OLS dengan sifat bahwa ekspektasi dari B itu tidak sama dengan beta sehingga dia menjadi apa bias. Nah, ini ada, kalau kita tulis lagi model tadi, disebut dengan model struktural, jadi Y1 sama dengan Y2 aksen kali B1 plus X1 aksen kali B2. Jadi Y1 itu adalah dependent variable, Y2 adalah endogen, dan X1 adalah exogen.
Jadi eksogen dan endogen digabung di sini. Oke. Baik, kemudian saya akan balik ke sini dulu, mungkin lebih ini. Nah, sekarang itu konsep yang tadi ya. Jadi U dan berkorelasi dengan X, tetapi Z-nya tidak tadi, yang Z ya. Seperti ini, Z-nya tidak. Nah, jadi saya ulangi lagi dengan konteks yang tadi, dengan sedikit notasi yang berbeda. Kalau tadi menggunakan varians, atau di sini kita menggunakan korelasi, jadi korelasinya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk yang eksogen, ZU itu sama dengan 0. Z dan U yang tidak berkorelasi, tapi tidak tidak berkorelasi atau tidak berkorelasi. Jadi kata tidak berkorelasi itu berarti koefisien korelasinya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, jadi konsep ini ya, saya ulangi lagi ke sini, ini ini sudah kita pelajari dalam regresi biasa ya. Kemudian ini tidak mungkin tidak sempat saya sentuh, dan ini yang kita bicarakan sekarang gitu ya, idenya ya. Nah, kemudian two-stage least square ini seperti apa? TS, LS kalau disingkat di sini, two-stage ada dua tahap. Ini seperti apa? Jadi yang pertama, pada tahap pertama, regresor X itu dikomposisi menjadi komponen yang dijelaskan oleh instrumen Z dan komponen yang berkorelasi dengan UI. Oke, di sini modelnya adalah ini pada tahap pertama. Jadi katakanlah XI kita sebagai jadi di sini saya ulangi, pada tahap pertama variasi dalam endogen regresor X dikomposisi menjadi problem free ya, komponen yang bebas masalah gitu, kurang lebih ya, bebas masalah yang dijelaskan oleh instrumen Z. Jadi seperti kita meregresikan X dengan variabel instrumen Z. Jadi di sini koefisiennya P0 misalnya, kemudian P1, kemudian ada ZI plus ada nu ya, nu I. Ini dibaca nu ya, mungkin kalau kita ya nu ya, nu kalau kita inggriskan new atau new gitu ya. Nu I, kemudian dengan P0 plus P1ZI itu komponen dari X yang bisa dijelaskan oleh Z, sedangkan Nu I itu adalah komponen yang tidak bisa dijelaskan oleh ZI dan menyatakan struktur korelasi dengan UI. Jadi korelasi dengan UI. Memperlihatkan korelasi dengan UI. Oke. Nah, di sini begitu kita melakukan OLS, kita akan memperoleh tentu saja apa P0 topi. Ya, di sini kita akan memperoleh P0 topi dan P1 topi, kan gitu ya. Jadi dari P0 topi, P1 topi kita akan peroleh nilai prediksi. Nah, kalau dalam regresi biasa kita peroleh Y topi, di sini kita peroleh X topi. Jadi X topi I untuk I sama 1 sampai N. Kemudian jika Z itu instrumen yang valid, ya, maka XI topi adalah bebas masalah dalam artian X topi adalah eksogen, ya, eksogenis atau eksogen pada regresi Y pada X topi. Ya. Nah, yang ini dilakukan pada tahap kedua. Nah, pada tahap kedua kita akan memperoleh estimasi. Jadi pada tahap kedua itu dilakukan regresi Y, katakanlah beta 0, beta 1, ini yang kita regresikan. Ini tahap pertama. Jadi saya tadi mengatakan 2 kali melakukan regresi, jadi ini. Kemudian ini yang kedua.
mungkin ditambahkan semacam error apa gitu ya, mungkin UI di sini. Yang ini hasilnya ini kita sebut sebagai tidak hanya beta 0 topi untuk membedakan dengan di square biasa di beta 1 topi. Nah, karena kita melakukan pada tahap kedua, ya, pada tahap kedua, maka ini disebut dengan two stage least square. TSLS. TSLS. Oke, two stage least square. Jadi X dengan ini dulu, kemudian dengan apa namanya, dengan X topi gitu, Y dengan X topi, kemudian yang pertama X topi dengan ini. Jadi itu dua tahap. Jadi disebut dengan two stage SLS. Kalau dulu ditulis begini, kalau zaman saya tulis SLS begini, two stage. Ya. Kalau ada juga yang tulis gini kemungkinan ya. Jadi tahap kedua two stage atau second stage atau apa gitu mungkin. Jadi di sini dinuliskan TSLS. Oke. Nah, TSLS ini adalah ini S, Y, Z, Z dan S, Z, X sama dengan ini. Jadi di sini, ya di sini kita akan peroleh ini. Jadi seperti N, untuk beta 1 ini ya, beta 1 seperti N kali itu, N minus 1, sigma I sama sama N, Y dikurangi Y bar, Z I minus Z bar, kemudian seperti N minus 1, X I minus X bar, per Z I minus Z bar. Yang merupakan pada dasarnya tidak lain tidak bukan rasio dari sampel kovarian Z dan Y pada sampel kovarian Z dan X. Itu yang pada dasarnya ini. Ya, baik, kita lihat contoh ya, contoh aplikasinya seperti apa ya. Baik, kita akan coba ini dari aplikasi. Nah, jadi ini permintaan tentang rokok, suatu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat ya. Jadi hubungan antara permintaan dan harga komoditas adalah sesuatu yang menjadi masalah dalam bidang ekonomi. Permintaan, jadi hubungan antara permintaan dan harga, jadi permintaan untuk komoditas dan harga dari komoditas dalam adalah hal yang sederhana tetapi menjadi masalah dalam yang apa namanya, masalah yang sudah luas diketahui oleh dalam bidang ekonomi. Jadi health economic itu berhubungan dengan studi bagaimana tingkah laku yang berpengaruh terhadap kesehatan atau health affecting behavior dari suatu individu atau orang dipengaruhi oleh sistem kesehatan dan kebijakan atau regulasi. Ya. Nah, di sini masalah yang paling ini yang mungkin kita juga tahu bahwa masalah rokok dan juga hubungannya dengan masalah penyakit dan hal-hal lain yang sifatnya negatif ya, itu hal yang disifat luar. Nah, di sini konsumsi atau pemakaian atau rokok gitu ya dapat direduksi ya dengan menerapkan taxing ya, pajak atau mungkin kalau di sini mungkin ya pajak atau cukai ya mungkin istilahnya ya, mungkin istilah kita. Jadi ya katakanlah di sini saya terjemahkan pajak saja, pajak rokok atau yang ini dengan lebih ini ya. Jadi upaya untuk mereduksi ini sebenarnya ya, mereduksi konsumsi rokok.
dengan meningkatkan pajaknya atau ya dinaikkan lah ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak pajak yang harus dinaikkan untuk mencapai pengurangan tertentu dalam konsumsi rokok. Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, di sini para ekonomiwan itu menggunakan elastisitas untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi elastisitas harga, jadi elastisitas itu adalah sebenarnya semacam rasio keturunan dari suatu koefisien dalam regresi ya. Kalau kita lihat seingat saya ada yang saya tulis dalam materi, kalau kalian ingat pada bagian pertama saya akan bukakan untuk mengingatkan kembali. Ada materi kecil yang saya tulis tadi kembali. Nah, kalau kalian lihat di situ ada materi tentang elastisitas. Kemungkinan saya taruh di sini. Ya, ini dia elastisitas pada bagian ya. Jadi elastisitas Y yang sesuai dengan perubahan X dengan epsilon YX, definisinya adalah ini. Ya, lereng atau slope dari suatu persamaan, entah itu garis seperti ini regresi ya, beta 0 plus regresi linear misalnya, kali X per Y. Jadi misalnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X, lereng atau model ini adalah dy dx sama dengan beta 1, ini lerengnya. Jadi kalau kita ingat kembali, ini adalah intercept, ini adalah lereng intercept. Ini slope atau lereng kan gitu ya. Lereng. Oke. Adalah dy dx sama dengan beta 1 dan elastisitasnya adalah epsilon yx sama dengan beta 1 x kali y. Jadi turunan terhadap beta x ini dy dx terhadap ini adalah beta 1, ya kan, yang ini. Ini elastisitasnya adalah EYX beta 1 beta 1 X per Y. Oke. Nah, ini tinjauan tentang sedikit tentang elastisitas biar paham dengan apa yang saya bicarakan ini tadi ya. Kemudian oke. Ya. Tuh, malah tertutup, sorry. Mana tadi saya tutup? Oh, ini dia. Sorry, mana tadi kok? Taruh. Ya, yang ini tadi ya. Oke, jadi itu untuk ini. Jadi seperti itu elastisitas yang dimaksud ya. Jadi elastisitas untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, karena elastisitas harga dari penelitian rokok itu tidak diketahui, itu harus diestimasi. Nah, ini masalah dalam ekonomi ya. Di harga elastisitas harga dalam ini permintaan dari rokok tadi tidak diketahui, maka itu harus diestimasi. Nah,
Nah, di sini dikatakan ya tanpa membaca buku aslinya ini ya, ada buku yang digunakan oleh sumber ini. Jadi buku ini menggunakan buku yang ini dan buku lain gitu ya. Jadi kalau kita melakukan regresi terhadap log kuantitas atau log harga, itu tidak bisa dilakukan untuk mengestimasi pengaruh atau apa namanya yang ingin kita teliti karena terdapat efek simultan antara permintaan dan supply, atau permintaan dan persediaan, demand dan supply dan demand gitu ya. Nah, ini adalah masalah yang sama persis yang bisa ditangani oleh apa namanya variable instrumen atau instrumental variable. Oke. Ya, oke. Nah, dataset ini Sigaret SW yang ada dalam paket AR ini nanti saya akan coba demokan ini ya. Merupakan data panel yang terdiri dari observasi konsumsi rokok, cigarette consumption dan beberapa indikator ekonomi untuk 48 negara bagian di Amerika Serikat mulai tahun 1985 sampai 1995 ya. Nah, di sini data ini hanya mengambil pada tahun 1995 ya. Jadi tidak mengambil semua. Kalau nanti mengambil semua menjadi panel ya kan. Jadi hanya satu titik waktu aja diambil ya pada tahun cross section pada tahun 1995. Oke. Jadi kalau kalian mau ini silakan nanti download bukunya ya yang ini yang sumbernya sudah saya ini tadi dan kalau tidak salah saya sudah sharing juga di pada awal-awal materi kuliah ini kalau tidak salah saya buatkan ya apa namanya sumber ini. Oke. Nah, ini adalah loading package AER, data Sigaret SW, data dari Sigaret pada library AER, summary ini ringkasannya. Jadi adalah state ada ini ada beberapa ringkasan, ada state variabelnya, ada year. Ini secara umum ya, secara umum dari data ada CPI, kemungkinan consumer price index mungkin ya ini populasi, paket bukan paket ya pack mungkin gitu ya pak rokok mungkin ya nggak tahu saya ini kita belum lihat secara detail ya income atau pendapatan tax atau pajak kemudian harga harga atau price dan tax pajak. Nah ini saya belum tahu juga tax S ini apa harus dilihat dari datanya nanti. Untuk deskripsi lihat ini ya. Oke, apa yang kita lakukan? Jadi di sini dikatakan kita tertarik untuk mengestimasi beta 1 dalam model ini. Dilakukan log jadi sigaret pack per kapita yang dijual. Jadi pak rokok kemungkinan ya kalau kita Indonesia kan. Jadi QE atau QI ya, QI rokok atau sigaret sama dengan dilogkan ya. Beta plus 1 log PI sigaret plus UI. Di sini QI sigaret adalah banyak terjumlah rokok per kapita, pak rokok per kapita yang dijual. Kemudian PI sigaret itu adalah harga rata-rata pak rokok tadi setelah mendapatkan pajak ya pada negara bagian KI gitu. Nah, variabel instrumen yang digunakan untuk jadi variabel instrumen yang digunakan untuk menginstrumenkan sesuai untuk ini kasus ini adalah untuk endogen regresor. Jadi log P sigaret adalah sales tax ya. Tax dari penjualan atau sales tax atau pajak dari penjualan. Jadi porsi pajak pada rokok yang muncul pada atau yang diperoleh dari ini general sales tax. Gitu. Nah, sales tax ini ada diukur dalam dolar per pack, kemudian
Nah, sales tax ini relevan dengan instrumen karena dan bisa diikutkan karena ada dalam harga rata-rata setelah mendapat pajak, ya. Dan sales tax itu tidak berpengaruh terhadap kuantitas rokok yang dijual, tetapi tidak langsung melalui harga, gitu. Ya, jadi masuk akal untuk digunakan sebagai kuantitas yang tidak mempengaruhi harga secara kuantitas yang dijual secara langsung, tetapi secara tidak langsung melalui harga, gitu ya. Jadi tidak secara langsung, tetapi melalui harga. Nah, ini ada beberapa angka. Jadi di sini dilakukan dulu transformasi untuk mendapatkan nilai data cross section pada tahun 1995, kemudian juga dihitung korelasi antara sales tax dan harga per paknya. Nah, di sini diperoleh korelasi 0,64 yang menunjukkan bahwa sales tax dan e-cigarette menunjukkan korelasi yang positif, yang sesuai dengan harapan dari peneliti bahwa semakin tinggi harga pajak penjualan, gitu ya, sales tax akan menuju harga yang semakin tinggi juga, gitu. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa analisis korelasi seperti ini tidak cukup untuk melihat apakah instrumen yang digunakan itu relevan atau tidak. Nah, oke. Nah, di sini nanti kita akan coba ini. Ini mengambil data sigaret, ambil air price, diambil cigarette price. Jadi untuk data sigaret ini price buat variabel yang namanya kemudian bagi price bagi CPI, kemudian taruh di sini air price namanya, gitu ya. Kemudian yang kedua menghitung real price per kapita. Jadi air price itu real price, jadi price dibagi CPI. Sales tax nama variabelnya sales tax ini. Tax dikurangi tax, ini tax sales mungkin ya, tax sales tadi ya. Tax dibagi CPI. Relasinya adalah ini. Kemudian untuk ambil tahun 1995 ambil dengan perintah subset cigarette SB year sama dengan 1995. Oke. Nah, pada tahap pertama regresinya dilakukan terhadap apa tadi? Jadi sales tax ya. Nah, sales tax-nya tadi didefinisikan oleh ini. Sales tax didefinisikan itu, kemudian plus PI ada NUI ya, bukan kayak PMA ini. Estimasi model ini menggunakan linear model biasa. Jadi dilogkan dulu log price. Log price itu hubungannya. Jadi price di sini adalah harga ya. Jadi X tadi seperti ini. Kita akan mendapatkan X topi, gitu ya. Topi yang kita cari nanti. X dengan X, dan di sini kalau disimbolkan P0, ini simbol P0 plus, untuk membedakan dengan beta saja ya. Jadi sebenarnya simbol apa aja boleh, alpha juga boleh ya, tapi biarkan aja. Dengan Z tadi ya, Z. Jadi seperti ini, instrumental plus NUI. Oke. Estimasi menggunakan LM saja, seperti kita melakukan regresi biasa. Kemudian pada tahap berikutnya kita lakukan regresi log sigaret, key-nya, key sigaret,
dengan prediktor ini log ini jadi prediktor seperti biasa untuk mendapatkan beta 0 dan beta 1 TSLS jadi pada stage kedua. Oke. Ini ya second stage ya, pada tahap kedua gitu. Nah, ini regresi yang pertama, first stage. Jadi yang pertama sigaret stage 1 gitu mungkin ini maksudnya ya. S1 LM log price sales tax. Data ini coefficient test sigaret S1 varian scope. Ya ini argumen untuk melihat ini. Kita perlu melihat ini koefisiennya ini ya. Jadi dua-duanya sangat signifikan ya. Ini adalah standar error. Ya mungkin ada yang dulu tidak saya sebutkan ini standar error yang di sini. Pembulatan ya ini. Ini diperoleh dari ini. Nanti semua output semua ada ini. Nah dalam ekonometri standar biasanya menyatakan begini kalau orang ekonometri. Jadi ini estimasi ini standar error di bawahnya estimasi standar error gitu. Oke, ini pada tahap pertama stage first stage gitu ya. Oke. Nah, yang prediksi hubungan antara sales tax price per sigaret atau rokok ini ya positif ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita memprediksi ini pasti positif. Ya. Kemudian di sini beberapa banyak variasi dalam log sigaret dijelaskan oleh sales tax. Nah, di sini kalau kita lihat R kuadratnya hanya 47%, karena di sini tidak ditampilkan kayaknya ya, apa di bawahnya? Oh, enggak ada. Oh, di sini. Jadi di sini R square-nya adalah 47% ya. 47,09%. Oke. 47,09%. Jadi variasi pada tax price akan sales tax ya. Jadi tax price pada ini sigaret ini nanti akan di apa namanya? Dijelaskan oleh sebesar 47%. Oke. Sales tax-nya menjelaskan sebanyak 47%. Nah, di sini langkah yang berikutnya adalah menyimpan ini log P sigaret ini dalam feed value yang diperoleh dari langkah pertama dalam variabel yang disebut dengan L sigaret P pred gitu ya. Nah, diambil feed value-nya. Sig1 ini S underscore S ini feed value. Ini tujuannya apa? Ini kita memperoleh X topi tadi. Kalau di sini nama X topinya apa variabelnya tadi kita sebut adalah ini. Ini log PI sigaret ini. Oke. Nah, itu yang kemudian kita regresikan yang sudah kita peroleh dari feed tadi seperti teorinya tadi ini. Kita peroleh dari L CGIP underscore pred. Oke. Ya, yang ini kita regresikan dengan apa namanya? Dengan sekarang log dari paket atau pak dari rokok itu log ya pada tahun 1995 ambil packnya saja ya. Oke, sebenarnya ini bisa kita namakan variabel dulu biar tidak bingung ya, kalau mungkin banyak simbol gini. Jadi ini ambil data pack atau pak mungkin kalau di Indonesia kan tadi pada tahun 1995. Oke. Nah, ini regresinya. Coef test, cek S2. Jadi sebenarnya melakukan regresi biasa saja yang berganda. Cuma tahapannya tadi dengan yang pertama yang krusial itu menggunakan
instrumentalnya, itu sih poinnya ya. Sehingga kita peroleh ini 7,92 kali 10 ini. Jadi kalau kita estimasi menggunakan two stage least square, kita akan peroleh ini. Log sigaret atau rokok 9,72 ini lagi-lagi angkanya ini. Ini kan standar errornya adalah ini. Kemudian ini. Ini. Oke, kita baru menemukan suatu kesalahan di sini, harusnya negatif tandanya ya. Ini harusnya negatif, salah ketik dia. Nanti mungkin bisa kita berikan komentar pada bukunya. Oke, nanti saya coba ini ya. Kita coba apakah memang ini yang salah atau ini outputnya salah di Kopas atau gimana. Mudah-mudahan sih ini yang salah ya. Oke, 12,4 log 1,8 log PI cigarettes 0,39 ini. 36 ya. Kalau kita lihat p-value-nya, kita bandingkan dengan alfa, misalnya 0,05, ini dua-duanya masih signifikan ya. Jadi ini tidak 0, interceptnya tidak 0, dan ini juga tidak 0 kan gitu. Hipotesis nolnya bahwa ini 0, ini juga 0. Tapi ternyata dari ini secara statistika ini tidak signifikan, jadi tidak 0 ya gitu. Nah, sehingga kemudian kita tulis log PI cigarette, ya agar konsistensi harusnya memang terus begini, tapi untuk memudahkan saja ini. Oke. Nah, itu kalau kita tadi melakukan secara manual. Manual dengan LM ada langkah pertama, first stage gitu ya, dan second stage lah ya, kedua, pertama dan kedua. Second stage menggunakan LM, second stage menggunakan ini atau tahap kedua. Gitu. Jadi memunculkanlah TSLS. Nah, di sini ada fungsi IVREG ini. Log ini konsistensi fungsi IVREG pada IVREG instrumental variable regression paket IAR melakukan TLS secara otomatis yang ya sebenarnya menggunakan ini. Dan di sini instrumen can be added, jadi instrumen bisa ditambahkan pada spesifikasi regresi menggunakan vertical bar atau garis ini ya nanti. Nah, tinggal ini aja bedanya. Model dari instrumen. Jadi tinggal melakukan ini, IVREG, log packs, log price, L price, sales tax, data sebenarnya 995. Jadi yang membuat beda itu ada sintaks ini, yang mana ini menjelaskan adalah Z. Instrumental. So, variable. Oke, seperti itu. Kalau kita lihat koefisien tes ini ya sama persis ya, mudah. Jadi hanya sekali jalan. Oke. Kemudian baik. Ternyata saya bisa menjelaskan ini dalam waktu singkat dengan idenya. Mungkin ya nanti kita pertimbangkan ya. Apakah masuk ini materi atau tidak. Tapi saya rasa nggak terlalu ini ternyata cukup. Ternyata saya mikirnya takutnya lama. Jadi yang mungkin cukup sampai di sini nanti ya. Nanti kita demokan ini deh. Ya kalau kita lihat estimasi dari menggunakan dua tahap tadi. Tapi kalau dari sini pemahamannya mungkin menurut saya ini lebih bagus. Kenapa? Karena kita memahami step by step seperti ini tadi ya. Oke, step by step. Dan di sini kalau yang kedua langsung jadi ya. Kita tidak tahu dapat dari mana koefisien ini sebenarnya gitu. Hanya dari IVREG hasil jadi ya. Ya, tapi kalau saya sarankan yang pertama dulu yang seperti step by step jadi paham dapat dari mana.
Sehingga kalau nanti ada kalian menggunakan atau membuat program lain gitu, atau menggunakan program lain misalnya Python apa gitu ya, paham, jadi bisa sendiri sebenarnya dengan bantuan ini, bisa lakukan secara mandiri gitu, tidak perlu harus menunggu ada fungsi IVReg ini. IVReg ini sebenarnya melakukan ini yang tadi gitu. Oke. Ya, jadi di sini kita saya tidak bisa membahas ini karena seperti yang saya katakan tadi waktu terbatas. Mungkin nanti kalaupun nanti saya putuskan lagi ini masuk dalam hanya analisis datanya saja dan konsep dasar tadi ya. Jadi materi-materi ini akan saya upload. Ini juga kalian bisa download, tapi ini saya rasa anotasinya kalian mungkin perlu, nanti saya juga bisa upload. Dan tolong ingatkan saya nanti ya kalau lupa atau gimana. Nah, oke, jadi 2 catatan tentang komputasi dari TLS ini. Jadi di sini ada catatan penting ya yang mungkin kita perlu pahami. Meskipun tadi kita memperoleh persamaan individual regresi pada setiap tahap dari TLS menggunakan LM itu mendapatkan koefisien yang sama dengan apa yang kita peroleh dari IVReg. Jadi saya sarankan juga untuk memahami itu, tetapi di sini standar errornya yang dilaporkan untuk regresi 2 tahap itu coef test dan data summary invalid katanya di sini ya. Tidak di-adjust atau tidak disesuaikan untuk prediksi dari per stage regression seperti halnya pada regresi kedua, tetapi IVReg melakukan penyesuaian yang seperlunya yang diperlukan secara otomatis ya. Jadi ini memang kelebihan ya melakukan ini, tetapi secara proses saya rasa kalian bisa memahami dengan ini. Dua-duanya sebenarnya tetap diperlukan gitu ya. Cuma kalau tahapan estimasinya kalian akan paham dengan step by step, tetapi di sini ada yang tidak di-adjust tadi ya, errornya itu. Yang itu bisa dilakukan oleh IVReg. Oke. Jadi di sini diperlukan menghitung apa namanya untuk robust terus resistance error menggunakan variance covariance ini ya HC. Nah oke, ini mungkin yang akan kita ini setelah jadi TLS estimasi TLS pada beta 1 pada persamaan 12/4 bisa kita simpulkan bahwa kenaikan dalam harga rokok sebesar 1%. Sorry tadi ya. Oke, jadi 12.4, jadi 12.4 tadi mana tadi ya 12.4. Jadi ini tadi ya kenaikan satuan. Oke, karena ini negatif harusnya bentar dulu ini ya. Mungkin mereka juga ada salah. Kan increase Oke, ini mungkin ini ada entah mereka yang salah atau gimana. Jadi increase kenaikan agar rokok sebesar 1% mereduksi konsumsi dengan oke. Oh ya sudah mereduksi ya. Jadi sudah mereduksi. Jadi kenaikan ini menurunkan atau mereduksi konsumsi rokok sebesar 1,8% ya. Ya dia ini ya harus ini naik, dia akan mereduksi ini ya, menaikkan ya, karena hubungannya negatif di sini harusnya kan ya, berarti ini aja yang salah. Oke, itu ya. Kemudian untuk general IP ini saya tidak bahas ya, jadi saya cukup mengenalkan itu untuk sementara ya cukup. Dan menurut saya kita lihat harusnya tidak terlalu ini ya untuk diterapkan karena kalian bisa hanya menggunakan IVReg nanti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan tetap materi ini mungkin akan saya itu mungkin jadi bahan pertimbangan saya juga untuk materi ini.
karena saya pikir tadi agak lama menyiapkan, jadi saya pikir cukup ya. Oke, kita akan coba ini ya, library AR. Oke, jadi untuk mempercepat saya copy aja screen mungkin dari sini, dari webnya. Ya, oke, copy to clipboard. Oh, semua di copy, oke. Oke, kita lihat library ini AR. Oke. Ya. Oke, pastikan kalian bisa menginstalnya. Jadi saran saya selalu gunakan R yang versi terbaru gitu ya. Jadi untuk menghindari paket yang tidak ada atau atau library yang tidak bisa diinstal. Gitu. Biasanya gara-gara hal seperti itu. Oke, data cigarette, summary cigarette. Ini dia summary cigarette-nya yang tadi. Oke, ini ya ini ya cigarette. Kemudian saya akan copy saja. Ya, jadi mungkin kita lihat struktur datanya dulu ya seperti apa. Ada perlunya kita tambahkan saja di cigarette story. Oke, seperti ini. Jadi state ada negara bagiannya, ada year, ada CPI, population, tax, income, tax, price, tax, S, salesnya mungkin sales tax tadi ya. Oke, cigarettes SW price, jadi nambahkan R price nanti pada di sini akan ada nanti R price yang itu sigaretnya pada data sigaret ini price dibagi CPI. Kita lihat saja ya. Kita bisa lihat ini. Oke, di sini ada R price sekarang ya tambahannya. Oke, tambahannya itu kemudian untuk yang sales tax nanti tax S dikurangi tax ya dibagi CPI. Ini akan ada sekarang ya mungkin saya tambahkan kalau kalian mau coba nanti ya. Oke, untuk lihat perubahan. Jadi seperti ini ada sales tax, ini price. Jadi masing-masing sudah dikurangi. Oke, korelasi antara sales tax dan price core ini.
persis 0,6 sekian, 6141228. Ya, kemudian kita mencari subset dari tahun 1995. C195 subset, jadi subset, perintah subset. Sigaret SV hijau sama dengan ini. Oke, year-nya di sini ada ya. Oke. Nah, ini dia subset untuk 1995. Oke, mungkin kita juga bisa lihat ini. Ya, ini tanda assignment ya, saya lupa. Ini sama dengan tanda sama dengan. Jadi R dari awal-awal R dan dari cikal bakalnya R, S dari bahasa S plus gitu. Jadi ini ya, tanda dari awal adanya. Kemudian belakangan mengikuti bahasa pemrograman yang lain. Jadi menggunakan tanda sama dengan. Jadi kalian boleh menggunakan ini sih sama dengan. Mungkin ini ya lebih. Ini 1995. Jadi mungkin lebih gampang kalau kita nyatakan dengan head. Jadi head itu biasanya menampilkan 6 data pertama dari suatu data frame. Oke, seperti ini. Ini pada tahun 1995. Jadi bandingkan dengan head cigarette tadi ya. Pada head cigarette seperti ini. Pada tahun 1985. Ya. Oke, sekarang kita cari yang lain. Ya, ini kita lakukan stage regression. Pertama. Namakan sigaret, C gitu sigaret S1 stage 1 gitu ya, stage 1. Log price, jadi R price-nya dihitung dulu, real price ya, real price. Kemudian real price real per capita price gitu ya. Log ini log untuk melakukan transformasi land ya. Sales tax-nya sudah tadi ini, jadi tinggal di ini. Oke, ini dia formula ini. Kemudian kita bisa summary ini. Summary atau di sini disebut juga dengan web test. Di bawahnya ada juga bisa menampilkan hal yang sama. Ini dia summary-nya atau di sini web test. Nanti memunculkan hal yang ini juga ya, web test ini seperti ini. Kita coba saja. Nah, tapi covariance ini kelebihannya menampilkan ini namanya variance covariance. Nah, ini di value 16. Ada luaran lain tapi kita tidak ini dulu. Oke, kemudian pada tahap kedua sekarang. Tahap kedua kita ini lihat, ini lihat R square ini. Ini 0,47091. Kemudian untuk yang second stage ya, jadi ini kita simpan dulu. Jadi regresi tahap 2. Jadi di sini ya argumen fit values. Jadi sig dari sig ini tadi fit value. Oke. Sekarang kita lakukan ini tes.
Oke, ini kita lihat. Tapi ingat, tes itu akan menghasilkan seperti ini, cuma bedanya ada argumen VCOP, HP, varian varians gitu ya. Kemudian ya, kalau kita menggunakan IV reg ini, IV reg, apa namanya? Ya, jadi bedanya ini tadi ya, sales tax, log air price. Jadi ingat ini dulu sebenarnya sama semua ya caranya. Ya, ini lebih ringkas lagi karena tadi kalau di sini kita mengambil data 1995 kita ambil lagi fisikan kan gitu ya. Kalau di sini cukup C995. Ya. Ini juga sudah diambil tadi sorry ya. Data 1995 sudah diambil sini. Jadi jauh lebih ringkas. Direct tinggal melakukan ini saja nanti tinggal di estimasi ya. FVREG tinggal summary saja, summary FVREG atau web test ini ya. Ikuti aja yang di sini ya kan. Mereka sudah lebih ini menggunakan ini. Oke. Ya, seperti ini. Ya, memang bedanya dengan ini adalah errornya. Ini yang di-adjust ya. Kalau kita bandingkan dengan ini ya, 0,35 ini lebih kecil yang ini ya di-adjust. Nah, T-value, kemudian ini, kemudian P-value sama-sama tetap ini. Estimasinya tidak berubah, cuma standar errornya sudah di-adjust ya. Jadi untuk standar error gunakan ini, tapi pemahaman ada di sini tadi ya. Kalau ini kan sudah melakukan library-nya sudah melakukan. Jadi library-nya ini melakukan estimasi ini secara sama seperti ini, cuma ininya yang tidak bisa kita dapat dari ini tadi ya. Gitu. Oke. Baik. Ya. Jadi baik. Jadi saya hanya saya pikir untuk sekarang saya rasa cukup. Jadi saya pikir instrumental variable bisa dimasukkan hanya dasar atau basic. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi biar kalian nanti ini, jadi saya rasa bisa saya ikutkan dalam materi, tapi nggak akan banyak, nggak teori. Sudah cukup sampai di sini aja gitu ya. Seperti sampai menggunakan ilustrasi menggunakan R untuk baik secara manual maupun IVREG. Kemungkinan nanti kalau ada tugas atau ujian yang ada tentang instrumental variabel, nanti materi ini mungkin ada, saya akan kasih upload ini aja ya, pakai ini. Kita cukup paham segini, nggak usah terlalu banyak karena konsepnya saja. Jadi waktunya tidak banyak yang bisa saya ini. Kemudian ya, jadi saya rasa ini nanti kalian lihat di sini boleh, nanti silakan. Ini link juga mungkin saya catat aja dulu, nanti siapa tahu kita bisa ini ya. Nanti saya ini bagian ini mungkin saya bisa apa namanya? Saya bisa crop sehingga fokus pada bagian ini saja. Di sini ini yang bisa kalian baca nanti. Atau nanti saya bisa upload juga sih. Untuk yang ini sudah sih, tapi ya oke lah saya tulis di sini saja. Ini, kemudian yang versi ininya di sini ya. Oke.
Ya, saya rasa nanti bisa dilihat di web ini. Oke, nanti coba saya ini. Ya, saya pikir itu untuk materi ini pengantar apa namanya pengenalan tentang instrumental variable. Jadi kalian sudah belajar cukup banyak ya dari materi ekonometri ini dan ya hampir sebenarnya sudah sangat banyak sih gitu. Baik, saya rasa itu untuk materi instrumental variable. Nanti kalaupun ada ini apa namanya ada tugasan ujian mungkin hanya seperti ini saja. Jadi mudah-mudahan idenya dapat bisa dipahami ya. Nanti kan ada saya upload ini materi ini dan mungkin materi lain yang ada ya sambil sebelum kita UTS UTS 2S ya. Oke, apakah ada pertanyaan dengan apa yang saya sampaikan tadi? Dari saya sejauh ini belum, Pak. Oke, Cuman baik. mau bertanya gini, Pak, mengenai presentasi Nike gimana sih sistemnya, Pak? Untuk Oh ya, oke. Nanti di ini aja kita seperti ini aja ke WebEx yang presentasi di mungkin maksimal 15 menit maksimal. Dari tugas 2 itu dipresentasikan apa yang sudah dipelajari kan nanti saya kasih data gitu kan. Nanti detail menyusul ya. Jadi ada data mungkin nanti atau saya suruh kalian mencari data, saya belum tahu yang mana yang lebih baik. Jadi nanti kalian analisis data, nanti kalian terangkan apa yang sudah. Nanti mungkin paling fokus pada panel mungkin ya, panel. Saya pikir sih panel dulu, kan itu yang cukup lumayan kita waktunya kita banyak bahas. Jadi mungkin data panel atau mungkin juga yang lain ya. Tapi saya pikir panel sih yang saya utamakan dulu karena ini kan ARDL dan ini mungkin hanya sedikit aja sekilas. Mudah-mudahan kalian bisa memaklumi karena waktunya juga perlu ini ya banyak ini masih sedangkan kita banyak liburnya gitu jadi sulit cari pengganti ya. Jadi masih ada waktu. Sebenarnya kan ini kalau tidak salah sebenarnya pertemuan keberapa jadinya kita ini? Hitung juga termasuk kuis ya. Itu kan memang kegiatan yang ini. Keberapa jadinya ya? 13 ya apa 14 ya? Saya salah hitung saat yang membuat ini. saya belum ada menghitung, Pak. Coba nanti yang hitung, Pak. Iya, kalau seingat saya mungkin antara 13 atau 14 ya yang ini yang hari ini. Karena kuis itu pun juga termasuk kegiatan ini ya, tetap dihitung itu. Saya sudah masukkan di berita acara di rubrik mengajar, jadi tetap dihitung bukan kegiatan ini. Ya antara 13 14 jadi masih ada kalaupun 14 berarti masih ada satu yang saya harapkan itu ya tugas yang presentasi dan kalau kalian mau diskusi saya terbuka untuk itu ya sebelum UAS lah ya kalau setelah UAS ya jangan masih ada waktu jadi kalian gunakan itu sebaik-baiknya. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain mungkin dari topik sebelumnya? Kalau saya untuk topik sebelumnya sebenarnya ada Pak yang ingin ditanyakan, Pak, mengenai tugas 1 kemarin tuh ada beberapa yang masih Oh iya, belum. ya, oke. Tugas 1 ya nanti itu utang saya yang saya belum sempat jawab ya. Ya baik. Nanti gini aja, mungkin nggak bisa sekarang saya ini ya karena apa namanya? Nanti saya luangkan mungkin jawabannya atau nanti kita bisa bahas setelah kalian tugas itu. Jadi biar tidak mengganjal ya. Oke, itu ya PR saya yang belum sempat saya ini keberian. Saya janji dulu tapi ya saya agak sedikit masalah dengan apa namanya waktu karena numpuk-numpuk gini. Oke, yang lain dulu apa ada Brian? Atau yang lain di sini silakan karena kita hanya sedikit jadi sangat gampang bagi kita untuk mengetahui mana yang ini. Jadi mudah untuk kita dengan sulit ya. Kalau 60 gitu sulit saya mereview ini. Apa namanya masih bisa lah untuk saya ini kita bicarakan apa. Tapi kalau belum, jadi gini saran saya kalian jadi gini saya terus agak bingung bukan karena kalian aja maksudnya dengan mungkin level jenuh kali ya nggak tahu ya jadi kalian bisa posting di ini aktif selama ini nggak efektif saya nggak tahu gimana ya
Tapi saya pikir kalian ya itu kebutuhan kalian, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa sih ya gitu, tidak harus bertanya juga kan gitu. Tapi kalau memang perlu silakan, saya terbuka untuk itu ya. Jangan tunggu sampai nanti kalian sudah UAS baru tanya, atau kalau nilainya keluar tiba-tiba nggak setuju, nggak protes gitu ya. Tapi saya sih harap sih nggak, harusnya sih nggak, dengan begini saya sih tidak ingin hal-hal seperti itu ya. Saya yakin semua orang bisa gitu aja prinsip saya. Oke, yang lain ada? Dia tidak ada, belum ada. Oke, 120. Baik, jadi gini, apa namanya? Ya karena tidak ada, kita bicarakan ini saja. Masalah sedikit tugas sama ini mungkin ya nanti UAS. Oke, saya stop aja dulu recordingnya karena